semuanya, kami dari kelompok 3 di vlog kunjungan industri kali ini. Kami akan menunjukkan bagaimana proses produksi coklat Majapahit di wisata desa. Oke, kalian lihat ini jalannya ya. Kalian lihat aja ini, oke, dari sini nanti belok-beloknya. Kalian lihat aja videonya kalau aku jelasin lebih panjang banget. Kalian lihat aja nih. Lihat, ikutin aja jalan. Sebenarnya kita bisa lihat apa bisa lewat jalur yang ya, tapi kita mencoba jalan yang terjal gitu. Cewek. Tuh, terus kita belok kanan, kita lihat di depan tuh udah kelihatan ya WD-nya tuh. Oke, sampai kita belok ke parkiran. Parkirannya luas banget teman-teman, kalian lihat nih. Baik, untuk masuknya tentunya kita harus membeli tiket. Dan harganya kita beli karena kita udah dewasa, kita beli yang 20.000. Bukanya dari jam 8 sampai 16 sore teman-teman. Terus kita nyebrang ke wisata dan pabriknya. Langsung aja kita masuk. Kita disambut sama mas-masnya, kita kasih tiketnya teman-teman. Sama mbaknya juga kita masing-masing mendapatkan coklat. Lalu kita masing-masing juga dapat kartu pelanggan. Coklatnya ini tuh dari produksi pabriknya ya teman-teman ya. Setelah itu kita diarahkan sama masnya ke pabrik coklatnya. Pabrik coklatnya ini terletak di paling belakang. Setelah wisata, terus nggak tahu itu ada apa ya gedungnya. Terus ada pabriknya di belakang sendiri, jauh enggak sih? Tuh dilihat tuh depan tuh udah pabriknya tuh. Sesampainya di pabrik kita langsung dipandu untuk melihat proses produksinya teman-teman. Di sini coklat Majapahit, kita ini benar-benar mengolah coklat dari bahan baku awalnya yaitu biji kakao seperti ini. Nah, jadi untuk bahan dasar pembuatan coklat di sini kita benar-benar pure pakai biji kakao seperti ini. Jadi prosesnya juga panjang. Sebelum seperti ini itu untuk mendapatkan biji kakao kering ini ada tahapan pengolahan pasca panen yang membutuhkan waktu 9 hari. Makanya coklat kita ini dikenal dengan coklat sehat karena bahan-bahannya ini sangat asli dan tanpa menambahkan bahan pengawet sama sekali. Nah, proses pertama yang akan dilakukan, biji kakao nanti akan di oven di mesin yang ada di depan kita. Mesin yang pertama namanya pre dryer. Di sana nanti selama 10 menit, kapasitasnya tidak terbatas ya, satu kali proses 30 kilo selesai, tidak sampai 10 menit rata-ratanya. Setelah itu nanti akan dipisahkan menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, ada kulit luarnya seperti ini, terus ada debu atau sampah bekas penggilingannya seperti ini. Nah, terus yang paling bagus yang akan kita olah ini namanya kakao nips. Kakao nips. Nah, jadi kakao nips ini adalah biji kakao yang sudah dipisahkan dari kulit sama sampahnya tadi. Nah, jadi di tempat Majapahit ini benar-benar pakai biji bagian dalamnya untuk mendapatkan tekstur coklat yang sangat lembut. Dari sangrai. Nah, menggunakan mesin roaster ini. Nah, proses pengerjaannya berlangsung selama 1 jam rata-ratanya. Suhunya berkisar antara 100 sampai 110 derajat Celcius. Nah, nanti juga dilakukan cek berkala sampai sudah matang seperti itu. Selanjutnya setelah matang, ini nanti akan masuk proses itu sudah selesai prosesnya. Jadi setelah kakao nips tadi akan masuk ke mesin spoon mill. Jadi masuk akan langsung keluar dalam bentuk pasta atau biasa kita menyebutnya itu liga. Mesin yang ini. Nah, jadi mesin depan kita ini kapasitasnya 30 kg selesai dalam waktu 2 jam. Setelah itu untuk bikin produk ya, baik itu makanan ataupun minuman coklat, ini perlu dipisahkan dulu kakao waternya. Ada di mesin seperti ini. Itu ini ada contoh 2 bahan ya. Nah, yang di sebelah sana itu adalah produk dark coklat yang tidak menggunakan gula. Yang di sebelah sini yang warna coklat ini adalah coklat susu. Nah, jadi sudah ada gula yang masuk, creamer dan sebagainya. Jadi kalau coklat masih murni itu warnanya hitam seperti yang ada di sini. Kita bisa mencoba juga masak kakao basah atau liquor. Nah, selanjutnya nanti untuk bikin program kita harus pisahkan kakao butternya dulu seperti ini. Nah, ini kakao butter. Ini yang sudah kita butuhkan. Kalau yang masih cair, campurnya ada di depan mesin kita yang menetes itu. Nah, seperti itu. Nah, mesin press ini kapasitasnya 4 kg. Satu kali proses nanti akan mendapatkan 2 bagian seperti ini. Satu kakao butter yang akan keluar seperti itu, yang di dalamnya nanti ada kakao
kakao powder seperti ini yang belum halus. Nanti hasilnya seperti itu. Ini benar sih, kakao butter ini dari apa ya? Nah, kakao butter ini diambil dari kakao masa tadi. Jadi yang di mesin sana tadi yang warna hitam seperti ini, nanti akan dimasukkan ke dalam karton seperti ini. Nah, bagian yang keluar nanti kakao butternya seperti ini. Terus bagian yang di dalam adalah kakao powdernya. Jadi dari yang warna hitam seperti itu dimasukkan 4 kg, ditekan seperti ini, minyaknya akan keluar lewat lingkar diameternya. Terus kakao powdernya ada di dalamnya. Setelah itu nanti perlu dihaluskan terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tadi kan masih berbentuk bongkahan tuh. Selanjutnya yang halus akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sangat fleksibel, multifungsi, bisa digunakan aneka warna coklat seperti kue, serai, polis, dan sebagainya, dan juga bisa digunakan untuk aneka minuman coklat. Nah, ini juga sama. Proses pencampuran bahan tadi, nanti yang sudah selesai akan dilupakan seperti itu. Setelah itu nanti baru masuk ke proses pencetakan. Contoh proses pencetakannya, jadi bahan yang sudah halus nanti dimasukkan ke sini. Setelah itu kita siapkan mau cetakan seperti apa, coklatnya nanti, dan juga varian atau rasa dari coklatnya sendiri. Nah, kebetulan ini menu yang ada dalam ada macam almond yang dikasih di dalam coklatnya nanti seperti itu. Setelah itu tuang cetakannya sampai ke atas bagian. Nah, jadi di sini seperti yang bicara tadi, kita juga bikin kakao powder. Kakao powder itu coklat yang bisa diaplikasikan untuk bahan-bahan makanan lainnya, dan juga minuman coklat, sama kita buat coklat panas. Jadi kalau produknya banyak sekali nanti. Setelah itu dimasukkan ke dalam pendingin. Ya, di sini biasanya selama 20 menit. Setelah itu coklat matang dikeluarkan dan lanjut di pemanasan. Ini contoh produk coklat yang sudah selesai produksi hari ini. Nah, dikemas seperti ini, yang menarik, dikasih brand, terus izin usaha sama masyarakat dewasa dari produknya. Untuk pertunjukan ini, kurang lebih kita sudah hampir ada 50 lebih varian produk coklat yang kita sudah. Tidak hanya coklat, kita juga bikin aneka es krim, terus roti. Tapi banyak di sini ada di satu sama produk kita. Tapi bahan-bahannya semua diambil dari kakao powder tadi. Itu dari sini. Jadi seperti itu mungkin proses produksi kakao powder. Nah, kebetulan ini kalau kita lihat pabriknya belum selesai semua kayak ini baru lantai 1 yang bisa kita lihat. Nanti insya Allah di tahun depan itu lantai atas sudah mulai proses mixing. Nah, secara nanti kita bisa lihat berbagai olahan lain. Nah, dari produk turunan coklat. Baik, setelah melihat proses produksi, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oh, boleh tahu kapan berdirinya pabrik ini? Nah, ini saya jelasin caranya dulu Pak. Jadi kita ini perusahaannya atas nama kelompok tani, jadi bukan PT atau CV. Nah, caranya kita ini dari petani, kumpulan petani kakao yang dimulai dari tahun 2010-2011. Jadi awalnya kita hanya menanam pohon kakao seperti ini, terus hasil panennya kita jual di produsen lain. Setelah itu 2018 selaku ketua umum punya gagasan untuk bikin usaha kecil, masih UMKM dulu Kak ya. Nah, itu di tahun 2018 sampai kita bisa bangun pabrik seperti ini. Nah, sudah masuk ke skala industri seperti itu. Itu awalnya dari tahun 2018 kalau mulai masuk di pengolahan kakaonya. Tapi kalau awal pergerakannya itu dari 2011. Awalnya ini cuma menanam pohon-pohonnya aja. Iya, dulunya. Terus hasilnya diangkat Produsen lain. Setelah itu 2018 kita sudah mandiri. Jadi usahanya masih di usaha hulu hilir. Jadi mulai dari penanamannya sampai hasil produksinya kita pasarkan sendiri. Sama coklat putih. Kalau untuk tempat produksinya kita hanya satu di sini, tapi kalau galeri cabang kita sudah buka di beberapa kota. Nah, yang paling bagus itu ada di Malang, ada di Kayu Tangan, Kampung Heritage, sama ada di Batu Love Garden. Untuk di Surabaya kita masuk di Universitas Muhammadiyah Surabaya, sama masuk di Bojonegoro juga satu. Nah, ini ke depan juga mau ekspansi lagi. Nah, rencananya mau buka beberapa lagi di Malang dan juga di Surabaya. Jadi udah banyak gitu. Ya, terus kita juga bergerak di online kan. Jadi online kita ini sudah mulai lancar juga, dan juga kita masuk di mitra menengah ke bawah, seperti masuk di koperasi sekolah, terus masuk di toko-toko kawan terkecil dan sebagainya. Jadi segmentasi pasar ini benar-benar kita masuk semua, dari mulai kalangan bawah, kalangan menengah, sampai kalangan atas kita masuk di hotel-hotel. Nah, hotel-hotel di area Surabaya dan juga Malang. Jadi, katanya kan beda
alhamdulillah belum bisa dikatakan banyak, tapi sudah lumayan. Nah, karena benar-benar kita masih baru kayak untuk menyelesaikan izin saja baru selesai di tahun-tahun kemarin. Jadi selain di offline kita bisa memesan di online juga. Ya, di online bisa. Sudah ya. Saya digunakan untuk produksi coklat. Nah, di sini meskipun bangunannya belum selesai 100%, tapi kita sudah berlaku di kasih. Nah, jadi jam 7 sampai jam 4 sore, jam 4 sore sampai jam 12, jam 12 sampai jam 6. Nah, itu sudah berlaku di kasih. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dari mesin tadi. Karena mesin kita ini unitnya belum banyak, kapasitasnya pun belum besar. Jadi kalau tidak dilakukan di kasih, hasil produksi yang kita dapatkan ini kurang banyak dan juga kualitasnya kurang. Oke, bisa. Kalau pengeringan biji coklat spesial. Nah, kalau untuk pengeringan biji kakao ini, kita bicara dari cuaca dulu ya. Ini pengeringan yang menggunakan sinar matahari. Kalau cuacanya lagi kemarau seperti ini, cukup 3 hari itu sudah kering. Tapi kalau masuk musim penghujan, ini biasanya molor bisa sampai 5 hari, bahkan sampai 1 minggu. Nah, seperti itu. Harus siap diolah. Baru siap diolah. Selanjutnya kita menuju galeri teman-teman, dan di perjalanan kita melihat ada pegawai yang lagi misahin biji kakao, buah kakao. Terus kita sampai di galeri, kita masuk saja langsung. Ini katanya ditawanin tester ya. Baru mau nyobain udah dipanggil lagi, nggak jadi cobain tester deh, apaan sih. Setelah itu kita melakukan sesi wawancara yang kedua di galeri. Ini kan banyak ya produk-produk yang diolah dari kopi tadi. Ya. Kira-kira ada berapa untuk varian-variannya? Nah, kalau detailnya variannya ini banyak sekali Kak ya. Mungkin kalau variannya itu di atas 50 ya. Nah, itu juga terbagi lagi. Nah, kalau secara ilmiah kita punya varian yang isian itu yang jenis dimasukkan ke dalam piring itu. Terus ada varian rasa yang sudah dicampur di blend satu sama coklatnya. Ada juga yang masuk produk olahan seperti topping. Jadi banyak sekali. Nah, coklat batang, coklat bubuk, ya, terus ice cream. Ada juga roti-roti yang diolah dari bahan dasar kakao powder tadi, dan juga ada snack-snack seperti ini. Jadi banyak sekali, bahkan lebih kayaknya. Jadi ini dari 50 lebih. Banyak sekali. Kalau kita istilahnya kita satu-satu itu banyak sekali. Jadi harganya dari 10 ini itu start dari harga berapa? Di sini start dari harga 3.000 ya, 3.000 sampai kalau raw materialnya kakao butter itu di atas 200.000. Kalau coklat harganya ini tergantung gramasinya sama tergantung isinya nanti. Kalau kualitasnya sama kalau dari bahan dasar. Jadi produk yang paling best seller itu apa sih? Nah, kalau yang paling best seller ini yang menjadi ciri khas dari coklat itu kita punya coklat 100% yang benar-benar pure kakao tadi. Nah, itu yang paling best seller di sini. Terus kalau yang milk coklat itu biasanya yang ada isian almond itu paling best seller. Nah, untuk produk coklat ini yang buat minuman ini pada dasarnya paling best seller. Nah, ini juga masih banyak varian lain seperti coklat yang kiloan. Nah, kiloan itu banyak disukai customer kita karena mereka bisa pilih sendiri coklat di mau rasanya dan juga dapatnya nanti lebih banyak dan menjadi best seller di sini. Apa saja sih manfaatnya best seller bisa dapat? Nah, ini makanya coklat Dubai ini berani mengambil tagline coklat harga. Pertama, ini dari segi makanan apapun ya. Kalau kita konsumsi makanan ini, pertama kita harus tahu bahan apa yang digunakan, proses pengolahannya steril, higienis atau tidak, terus apakah ada bahan pengawet atau tidak. Nah, coklat Dubai ini semuanya sangat terjamin, dari mulai bahan baku kakao yang sangat bagus kualitasnya, atau bahan pengawet sama sekali, proses produksi yang sudah memenuhi standar juga. Nah, otomatis manfaatnya sangat bisa didapatkan. Kakao ini manfaatnya banyak sekali, terutama untuk menjaga kesehatan jantung ya, meningkatkan booster juga, terus merangsang kinerja saraf pusat otak kita. Lalu kandungan seperti taurine, flavonoid, polyphenol, dan juga kaya antioksidan. Nah, itu yang bisa kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi coklat yang benar-benar diolah dari biji kakao. Adakah batasan yang batasan jika kita mengonsumsi coklat tadi itu berapa? Nah, kalau batasan kita bicara batasan ya, makanan apapun, terutama di sini konteksnya coklat, kalau kita sudah over pasti tidak baik ya. Nah, untuk coklat ini satu hari 50 gram masih aman ya. Apalagi yang coklat ini kan nggak ada gula ya. Kalau kita konsumsi per hari mungkin 30 sampai 50 gram masih aman. Jadi setiap hari kalau kita konsumsi coklat ya, pagi kita minum yang coklat hangat mungkin, terus siang kita makan coklat seperti ini. Ini
saya badan kita ini akan terasa sehat, terus mood kita juga terjaga, pikiran-pikiran berlebih ini juga akan berkurang, dan tentunya antioksidan di tubuh kita juga membantu anti seperti itu. Setelah melakukan sesi wawancara, pastinya kita akan berbelanja. Di sini ada Choco Powder, Choco Bar, banyak banget variannya teman-teman. Ada coklat kiloan yang paling digemari, katanya sing paling best seller ya ini teman-teman. Terus kita beli brownies chips. Terus kita juga nggak lupa beli es krimnya cuma 5.000 dan Choco Barnya. Mirror dulu nggak sih? Kasirnya ini ramah banget loh. Baik, jadi kita telah melihat ya dari awal kita melihat proses produksinya, bagaimana cara pengolahannya sampai menjadi beberapa produk di galeri ini. Jadi terima kasih itu aja, dadah. Dari tadi ngomong mulu nih, haus banget. Kita beli minuman coklatnya di WD juga teman-teman ini ya, di depan galeri. Semuanya harganya 10.000. Terus kita cari tempat duduk buat nge-review makanannya. Halo semuanya, kita habis beli sedikit produk-produk dari pabrik coklat Majapahit. Sini lihat, kita udah beli brownies chips. Nanti kita review ya. Ini terus ada kita punya marshmallow coklat chips. Lalu ada coklat yang ini yang 80%. Ini dark banget. Hampir full dark. Ini kita review seberapa pahit sih. Tapi teman-teman, justru coklat yang makin dark itu makin baik, semakin baik manfaatnya karena tanpa gula. Nanti kita coba ya. Kita juga nggak lupa beli es krim. Ini kita beli ada 2 varian. Yang pertama ada coklat chips, yang kedua kita beli green tea sama es mix. Yang pertama kita mau cobain es krimnya dulu sebelum mulai. Tapi kita dulu, ini aku beli yang apa tadi? Ini hazelnut, terus ini creamy latte, dan ini kita beli Masih keiman. oke, kasih ya. Kita coba yang hazelnut dulu. Segar, ini segar terus hazelnutnya cukup terasa. Kamu coba. Kita coba. Jadi ya, semuanya rasa coklat ya. Sekarang aku cobain ya. Yang pasti rasanya lebih strong daripada yang hazelnut. Karena kan emang bener kasih aku ya, kalau ini kan ada tambahan kandungannya. Yang terus kita akan review es krimnya. Pertama kita apa yang mana dulu? Ini dulu. Ini dulu ya teman. Apa? Coba aja dulu. Ini Choco Chips es krim. Ini harganya 50.000. 50.000. 5.000. Dan ikut kita coba ya. Enggak nih. Dalamnya seperti ini teman-teman. Kita coba. Smooth banget ya. Seperti ini kita akan coba makan ya. Ini tuh susunya keras banget. Dia ada coklat tapi lebih kayak milk coklat. Karena susunya keras banget teman-teman, tapi ini tuh enak, lembut banget rasanya. Sama kayak gitu, terima kasih. Terus ini kita ada green tea. Ini udah leleh teman. Udah leleh, tinggal kita coba aja. Ini mencoba ya, nggak cuma lihat ini mencoba. Gila, ini mah enak banget, serius. Iya. Ini tuh es krimnya tuh lebih apa, rasa susunya tuh lebih dominan daripada rasa variannya ya. Tapi yang ini rasa ya, tapi intinya ini tuh lebih apa ya, enak banget. Masalah ini enak banget. Serius, ini mah kalian wajib coba. Kalau kalian ke apa nih, wisata desa, wajib banget coba ke galerinya ini. Kalian bisa bilang teman-teman, kalau coba es krimnya yang green tea, enak banget. Yo, apa sih ini 5.000 agak mahal, tapi nggak apa. Ini mah enak. Kalian wajib coba ya, coba. Gimana sih? Kalau minta ini. Terus yang kedua kita akan mereview Choco Cookies Marshmallow teman-teman. Lucu banget tuh, maksudnya apa warna mint gitu. Tapi kita buka, gimana yang ini? Langsung aja kita sobek. Ini ada pasti ada logonya Majapahit ya, coklat Majapahit. Terus di sini ada tulis komposisinya teman-teman. Ada komposisinya. Sini, bisa lihat nggak ya? Ini ada komposisinya. Komposisinya sebutnya ada sirup, gula, sirup jagung, air, tes roksa, pengental garing sapi, barisan sintetik vanila, dan coklat overture. Nggak tahu lagi bacanya gimana. Terus ini halal ya teman-teman tuh, ada logo halalnya tuh. Akankah dalamnya sama seperti masanya? Kita lihat dulu. Moment of truth, kita lihat nih. Kita lihat, wow, ini bentuknya seperti ini mungkin nggak sesuai sama masanya, tapi nggak apa-apa. Ini rasanya enak ya, kita coba sekarang. Gak ada gunanya ya? Aku masih pakai gigi ya teman-teman. Gak teman kita pakai.
namanya green tea itu rumput. Green tea namanya green tea ya, teh green gitu, teh tapi hijau, jadi ya wajar dong kalau rasa rumput, kalau memang rumput bukan rumput teman-teman, ini tuh teh tapi green. Masukin dalam lagi, jadi mungkin beberapa orang mungkin nggak suka, tapi aku pecinta green tea. Ini kita terima coba nih, susunya mantap. Kita coba udah berhasil membukanya, kita coba ini 3 ya, kita pas baginya 3. Tuh. Tuh, coba yang satu. Oh ya, cheers dulu, cheers. Berapa kalian? Kelas 10. Pas bukan aku ya. Terus gaya video itu kan gitu. Iya. Rumah mana? Rumah mana, Mas? Saya nanya. Udah. Coba kita coba. Yang coklat ini ya, terus di dalamnya seperti ada marshmallow, yang dikatanya marshmallow itu ada es krim itu enak, enak. Yang bentuknya nggak sama seperti kemasannya. Maksudnya seperti itu lebih sedikit, nggak apa-apa, rasanya itu tetap enak teman-teman. Marshmallow-nya ya lumayan lah ya. Terus kita coba dulu, sebelum pergi ke coba kita coba brown chip-nya dulu. Ini brownies chips, brown chips teman-teman. Sekarang tuh lagi musimnya brown chips ya, di luar tuh kita temuin brown chips. Kita itu yang punyanya ada pahit ini. Kita coba. Mami. Brown chipnya seperti ini, chips ini, rasanya seperti ini. Kita coba. Enak. Ini tuh rasa brownies ya, rasa brownies pastinya, tapi dalam bentuk chips. Ya enak. Harganya berapa tadi ya? Harganya baru nggak tahu ya, harganya aku lupa, mungkin sekitar 15-an kalau nggak salah. Terus marshmallow ini tadi tuh harganya 6.000 kayaknya, kalau nggak 6 dari 5.000. Nah ini temen ini harganya 10.000, semuanya semua kalian harganya sama 10.000. Yang terakhir kita ada coklat bakaran, coklat bar yang dark coklatnya 80%. Harganya berapa ya? Oh, harganya 8.000 teman-teman, harganya 8.000. Ini tuh berapa gram ya? 24 gram. Kita coba buka ya. Mana ya? Ini isinya tuh ada 8 potongan kecil seperti ini ya. Ya bakal nanti cuma kita potong segini. Ini 8, ini biasanya ada 2 ini. Kita coba pilih dulu ya. Seperti namanya dark coklat dan persentasenya ini tuh 80 teman-teman. Ini yang dulu Tessa tadi ya, Tessa penasaran banget gimana sih rasanya coklat yang pahit. Dan rasanya gimana Tessa? Rasanya pahit, ya pahit tapi nggak yang ya pahit. Coba seperti itu teman-teman. Bang ini mah coklatnya nggak ada pahit. Dikit banget teman-teman, tapi ya seperti itu. Biar tahu ya, kita mencoba kali-kali coba dark coklat yang 80%. Ya rasanya seperti ini. Pahit saja. Pahitnya tuh ninggal di mulut. Setelah habis pun ini terasa pahitnya, saking pahitnya emang lihat ya teman-teman. Udah pahit. Katanya lebih baik dibanding Tessa seperti ini saya. Untuk menetralkan rasa baiknya kita minum ini tadi ya. Oh ya cheers. Oke, sekian review makanan-makanan dari coklat Bulbaik ini. Terima kasih Ibu Rati dan teman-teman 10 kuliner 3. Sampai jumpa di kelas. Ya video kami ya. A few moments later. Tahu apa saja manfaat coklat Overture atau coklat yang sehat untuk tubuh? Pertama adalah meningkatkan kecerdasan. Kan jadi cerdas kayaknya sih ya. Meningkatkan energi fisik dan mental. Ada juga mengandung antioksidan, meningkatkan sirkulasi darah, melembutkan kulit massa. Ada menyehatkan rambut teman-teman. Kayaknya sih bisa ya menyehatkan rambut ya. Karena sifatnya kayaknya sih bisa ya. Ada mau banyak tuh cewek-cewek kerja juga. Kalian tahu semuanya. Jadi kita kalau setelah selesai makan jabatan nanti kita tuh jadi baik banget gitu kan. Dan ini itu salah satu manfaat dari mengkonsumsi coklat yang sehat. Ada juga mencegah penyakit jantung. Sebenarnya ada mencegah obesitas, tapi seperti yang tadi dijelaskan sama pembinanya, mengkonsumsi coklat yang baik satu hari itu maksimal kayaknya 50 tahun ya. Tapi kalau dia itu kayaknya nggak baik juga. Semua yang dikonsumsi juga pasti ada batasnya teman-teman. Jangan terlalu over konsumsi. Biar manfaatnya tuh bisa semaksimal di tubuh kita. Kita tahu apa aja sih bagiannya. Tadi sini ada gambarnya. Kita perlihatkan bagaimana hasilnya. Kalau untuk itu gimana sih kalau kita tahu? Ada daunnya, ini ada daunnya. Ada buah kakaonya. Buah kakao itu yang bakal menjadi coklat teman-teman. Ada batangnya, hasilnya ada batangnya. Terus ada flowernya, ada kembangnya. Ada akarnya. Kalau akarnya kayaknya kita nggak bisa lihat. Terus apa yang kamu tahu tentang coklat? Banyak orang
kepada generasi. Nah itu semua tahu. Kalau kita berantakan coklat itu bikin gemuk, bisa saja kalau kita over mengkonsumsi. Ada tuh ya, tapi ini coklat yang satu tekstur lembut dan apa tadi? Yaitu rasa lembut. Bukan itu, tapi yang banyak manfaatnya. Bikin air punya nilai sehat dan nutrisi dan coklat berbuat kakao. Inilah penampakan asli dari pohon kakao. Yang bisa kita lihat ada daunnya teman-teman. Pada daun ada batangnya nih. Batangnya tuh ya, ada batangnya. Bunganya ini, bunganya ini nggak tahu ya bunganya yang mana ya. Oh ini bunganya nih, ini nih. Nih ada bunga nih. Ini bunga, ini bunga. Ini juga bunga. Terus ini ada bola kalanya teman-teman. Tuh, ada warna kuning, warna hijau. Terus di sini tuh bunganya udah coklat yang di depan pabriknya lihat. Terus kalau akarnya, lihat saja nih, tinggal ini sendiri akarnya tuh. Nah bisa lihat akarnya. Terima kasih telah menyaksikan vlog kunjungan industri kelompok 1 10 kuliner 3 di pabrik coklat Majapahit. Beri tepuk tangan semuanya dan berarti tolong nilai A plusnya ya Bu ya. Terima kasih. Ketika kita ingin kembali pulang, kita harus tetap dulu pada